Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam. Iya. Waktu saya dengar lagu Kemurahan Mulai Dari Hidup sambil nyanyi, saya di sana berlinang air mata karena saya memikirkan hidup saya, siapa saya gitu ya. Lihat dari sisi mana saja tidak menarik, saudara-saudara yang terkasih. Tapi karena kemurahan Tuhan saya bisa melayani Tuhan. Saya jarang ada di kelas waktu SMA. Jurusan saya IPA bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitong memindahkan saya ke IPA. Jadilah saya murid IPA. Kalau ulangan fisika kimia saya dapat 6, itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya di kiri dan kanan keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Karena itu ketika lagu Kemurahan itu disampaikan, wah, saya sungguh saudara-saudara udah ribuan kali dengar lagu ini Bapak Ibu, tetapi kuat sekali pesannya. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jangan sombong, jangan sombong. 3 anak pendeta berdebat. Anak pendeta yang pertama berkata, Bapak saya hebat sekali. Kalau dia khotbah luar biasa. Anak pendeta yang kedua berkata, Bapak saya lebih hebat lagi. Kalau dia khotbah tanpa ada catatan, dia khotbah hebat sekali. Tapi anak pendeta yang ketiga berkata, Bapak saya lebih hebat. Dia khotbah bukan saja tanpa catatan, tanpa pikir dia khotbah, saudara-saudara yang terkasih. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya hidup kita karena kemurahan. Mari kita lihat dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Kitab Habakuk itu cuma 3 pasal. Kalau kita baca dengan kecepatan yang normal saja, tidak sampai 10 menit, maka 3 pasal ini sudah selesai. Dan pagi hari ini dalam kurang lebih 40 menit, kita akan bahas kitab Habakuk ini. Menarik saudara bagi saya kitab Habakuk ini, sebab ini nabi yang berani berdialog, sedikit protes sama Tuhan. Dia ngomong begini dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mau numpang tanya, kata berapa lama lagi, apakah itu sudah baru pertama kali dia teriak atau sudah sering kali diteriak? Sudah sering kali. Di jemaat lain nggak bisa jawab, jemaat sini bisa jawab, saudara-saudara yang terkasih. Maksudnya lama, kalau jemaat sini cepat banget, saudara yang terkasih. Ya sudah lama. Berapa lama lagi? Artinya Habakuk mau berkata, saya seperti sudah bosan Tuhan. Saya teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan dengar apa enggak sih? Tuhan lihat apa enggak sih? Tuhan mau bertindak apa enggak? Saudara yang terkasih. Ada seorang nelayan, orang Maluku, orang Ambon, saudara cari ikan di laut. Enggak ada ikan. Hampir pagi, dari sore dia cari hampir pagi, enggak ada dapat ikan. Lalu dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih ikan sama saya banyak, saya akan jual dan bantu bangun gereja. Wih, bagus sekali. Lalu dia dapat ikan banyak sekali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kemudian begitu dia sampai di darat, di bibir pantai itu perahunya. Lalu dia pikir-pikir, mahal juga bangun gereja ya. Lalu dia bilang, Tuhan yang tadi itu udah jadi Tuhan. Yang tadi itu jadi Tuhan. Lalu kemudian angin ribut kencang dan rumahnya sampai roboh. Lalu dia bilang, Tuhan persoalan di laut jangan bawa di darat Tuhan. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang kita pikir kita bisa atur Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kalau kita minta Tuhan segera jawab. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dia bukan saja tahu masa lalu kini, masa lalu kita, masa kini kita, tapi masa depan kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dalam ilmu berkhotbah seperti ini tidak boleh nih. Di awal sudah digas, nggak boleh saudara-saudara yang terkasih. Mesti agak pelan. Tapi siapa yang tahan kalau bicara tentang kemurahan Tuhan? Siapa yang tahan bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa sesungguhnya dalam hidup ini, saudara yang terkasih, Tuhan yang paling tahu hidup kita. Karena itu walaupun dia datang berteriak sama Tuhan, Tuhan nggak marah. Kenapa? Saya percaya Habakuk ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Masih ingat tentang Abraham? Abraham itu bukan manusia sempurna. Kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 11 itu ada orang-orang yang beriman, tapi mereka juga bukan orang yang perfect. Saudara, Tuhan mau kasih tahu kita bahwa selama kita di dalam Tuhan, maka kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sejahat apapun kita. Lihat orang-orang hitam di samping saya, saudara yang terkasih. Dulu hatinya juga hitam ini, saudara yang terkasih. Tapi kalau Tuhan robah kita, saya mau bilang juga, tidak selalu orang kulit putih itu otomatis dengan orang baik. Belum tentu, saudara. Karena penjahat di Hong Kong dan Manado itu putih semua, saudara yang terkasih. Dan gitu. Jadi saudara, saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan. Abraham itu dia punya banyak kesalahan. Pasal 12 kitab Kejadian dia bohong. Dia bohong karena dia bilang sama istrinya, kalau orang Mesir tanya, aku itu siapanya kamu, bilang saja aku abangmu, kokomu. Jangan bilang aku suamimu, nanti aku dibunuh. Bohong kan? Tokoh beriman itu bohong kan, saudara yang
apa? Pasal 15, dia pesimis. Waktu Tuhan datang berkata bahwa diberkatilah engkau, dia bilang begini, Tuhan, saya nggak punya anak dan yang akan mewarisi harta saya itu Eliezer orang Damsyik itu. Tuhan cuma janji, saudara. Dia ragukan. Pasal 16, dia dengar saran istrinya. Sarah bilang sama suaminya, papi, aku ini sudah hampir 90 tahun. Secara medis aku nggak bisa lagi punya anak. Jadi kenapa, Ma? Itu ada pembantu kita itu. Itu nggak jelek-jelek banget, Pak. Itu belum didandanin, Pak. Kalau didandanin cantik juga. Suami nggak ada izin aja bisa menyelonong ke kamar pembantu, saudara. Apalagi ada exit permit, saudara-saudara, dari istrinya. Dia bilang, baik, Ma. Aku ke sana. Jangan lama-lama, Pak. Lalu kemudian muncul Ismail di tengah-tengah keluarga. Itu bukan janji Tuhan. Saudara, karena itu jangan coba tolong Tuhan. Kita terbatas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita terbatas. Jangan coba pikir bahwa pengalamanmu, pengetahuanmu lebih hebat dari Tuhan. Seorang profesor mengajar di sebuah universitas, lalu dia berkata begini, segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, kesimpulannya tidak ada. Maksud Bapak, kata mahasiswa, Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Sebab Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Jadi karena Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, kesimpulannya Tuhan tidak ada. Seorang mahasiswa dulu paling belakang, dia di gereja GBI. Kayaknya dia aku pantas, saudara yang terkasih. Lalu dia tanya begini, maaf Pak Profesor, permisi tanya. Mau tanya apa? Otak itu bisa dilihat nggak? Tidak bisa. Otak bisa diraba nggak? Tidak bisa. Kalau begitu Profesor tidak punya otak sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, kita pikir kita pintar, kita hebat, kita enggak. Kita terbatas dalam banyak hal. Laki-laki itu kalau masih muda, saudara yang terkasih, sehat, dia kemana aja nggak bisa ditahan. Tapi kalau lagi sakit sedikit, cengengnya minta ampun. Betul. Daya tahan ibu-ibu itu lebih kuat dari laki-laki. Betul, saudara. Ibu-ibu itu dia lagi sakit-sakit, dia bisa lakukan paling tidak 4 hal. Dia bisa gendong anaknya sambil masak, sambil telepon, sambil nonton TV, saudara yang terkasih. Luar biasa itu wanita. Kalau suami baru flu sedikit, puskesmas, saya kasih nama, pusing-pusing keseleo masuk angin salesma, saudara yang terkasih. Baru sakit begitu aja, dia udah di tempat tidur, mama. Istrinya tanya, kenapa? Ada air panas. Kenapa? Papa mau disiram. Saudara-saudara, jangan sekali laki-laki itu. Dan Bapak Ibu, karena itu orang bilang katanya, perempuan itu, wanita itu bikin kacau saja. Adam itu digoda atau diberi buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu oleh istrinya Hawa. Lalu orang bilang begini, Sarah itu tertawa dengan janji Tuhan. Tunggu dulu. Sarah tertawa dengan janji Tuhan, Anda boleh cek dalam pasal 18 kitab Kejadian ayat 12. Tapi Abraham sudah lebih dahulu tertawa dengan janji Tuhan dalam pasal 17 ayat 17. Jadi siapa yang lebih hebat? Menurut saya wanita itu lebih kuat dari laki-laki dalam banyak hal. Waduh, saya pernah khotbah di Tanah Abang, 70 orang janda semua. Memang jandanya kebanyakan tidak muda lagi, saudara. Tapi saya belum pernah khotbah di 7 orang duda. Belum pernah, saudara yang terkasih. Satu kali di gereja ada seorang bapak meninggal dunia, seorang ibu, saudara, seorang wanita istri dari seorang suami. Suami ini umur 30 tahun. Istrinya sekitar kurang lebih 27 atau 28 tahun. Lalu kemudian di penguburan itu pendeta sudah khotbah. Dan selesai khotbah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan kepada sang suami untuk menaburkan kembang di atas peti itu. Lalu sang suami jalan, kamera itu saya. Sang suami jalan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian di liang lahat itu di bawah. Lalu suami itu mau menebarkan. Dia ambil bunga, dikasih bunga. Lalu begitu dia mau taburkan, dia bilang, "Ma, aku ikut mama. Aku mau ikut." Orang tangan dia, sabar kak. Sabar kok, sabar. Jangan pegang aku mau ikut istriku. Aku gak bisa hidup sendirian, aku mau ikut. Orang tangan dia. Woi, ibu-ibu, saudara yang terkasih, nangis. Bapak-bapak mulai keluarkan sapu tangannya, hapus air mata. Karena mereka terharu melihat sang suami yang begitu sayang sama istrinya. Hari itu topik, pulang ke rumah semua topik di motor, di mobil, membicarakan tentang sang suami yang begitu sayang sama istrinya. 6 bulan kemudian kita dapat undangan dia nikah lagi. Wah, karena itu kalau saya di kuburan ada pemakaman begitu, lalu ada suami yang begitu, "Ma, aku ikut," saya akan bilang, "Biarkan, loncat saja, biar kita tutup sama-sama." Gak berani, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, itu Abraham masa lalu. Tapi coba perhatikan Abraham dalam pasal 18, dengar, dia tawar-menawar dengan Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan datang mau hukum Sodom dan Gomora, di mana di sana ada keponakan yang namanya Lot. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau ada 50 orang benar apakah Tuhan hukum?" Tuhan bilang, "Kalau ada saya tidak hukum." Lalu dia tawar lagi 45. Dia tawar lagi
lagi, saudara 40, karena tidak ada 45, nggak ada 40. Dia tawar lagi 30, dia tawar lagi 20, dia tawar lagi 10. Luar biasa. Memang ibu-ibu kalau kita ikut belanja, nawarnya luar biasa. Saya pernah punya pengalaman ikut istri saya ke mangga yang paling disukai itu, saudara-saudara yang terkasih. Mangga 2, saudara-saudara yang terkasih. Lalu ketika ditawar, itu engkau kasih bajunya 200.000. Istri saya tawar 75. Saya bilang, Ma, itu bukan nawar, nodong namanya, saudara yang terkasih. Tapi wanita kalau tawar paling 1 kali. Lalu saudara dia bilang 100.000 katakanlah. Lalu kemudian dia bilang 150 lah. Enggak, 190 kata engkau nya. Ya kalau nggak mau ya sudah. Sambil istri, wanita itu akan jalan, tapi dia nengok-nengok ke belakang kan. Siapa tahu dipanggil lagi, saudara. Dan wanita itu bisa keliling 5 tempat. Padahal beda-bedanya cuma 1.000, saudara yang terkasih. Lalu dia keliling 5 tempat, dia haus, dia beli minuman botol lebih daripada 1.000. Tapi namanya wanita, saudara yang terkasih, pasti nawar. Abraham, pertanyaan besar saya, kenapa dia berani tawar-menawar 50, 45, 40, 30, 20, 10? Karena hubungan dia makin dekat dengan Tuhan. Ini yang terjadi dengan Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya. Hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik menghukum orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Begini saudara, latar belakang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu hiduplah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan orang-orang yang sulit, tapi juga kita tahu dalam sebuah pemerintahan pasti ada orang di pemerintahan, tapi juga ada orang yang kaya, orang yang punya harta. Nah, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekayaan, dengan kekuasaan mereka, dengan kekayaan mereka, mereka kemudian mempermainkan orang-orang sulit, orang-orang susah, orang-orang miskin. Nah, Habakuk ketika dia dengar itu sebagai seorang nabi, dia nggak tahan untuk melihat dosa subur bertumbuh dan nama Tuhan dipermainkan. Saudara, jadi kalau Anda mau punya suara kenabian, gak boleh diam ketika melihat sesuatu tidak adil. Kami tadi di kantor bicarakan tentang Ahok, saudara yang terkasih. Ahok itu luar biasa. Orang-orang kalau naik Transjakarta yang dari Ciledug itu, mereka selalu di atas bilang ini karena Ahok. Karena cepat sekali, 15 menit lebih mereka sudah sampai di tendean. Cepat sekali, saudara yang terkasih. Dan banyak sekali yang dipuji-puji. Kemarin saya khotbah di alumni SMA 11 sebelum gabung dengan 70 di perumahan Hankam di daerah Palmera, saudara-saudara yang terkasih. Lalu teman saya itu bilang begini, dulu gubernur ganti gubernur, banjir itu sampai di atap. Banjir itu sampai di atap. Tapi begitu Ahok berkuasa 3 bulan selesai, nggak ada air 1 titik pun yang masuk. Saudara, luar biasa. Jadi orang ini hebat. Di pengadilan, pra-pengadilan pun dia tidak mau muncul, saudara yang terkasih. Dia panggil sidang terus datang dan sekarang dia ada di penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa sesungguhnya suara kenabian itu tidak boleh melihat ketika dosa subur bertumbuh, nama Tuhan dipermainkan, ketidakadilan dan seterusnya. Anda mesti gelisah kalau melihat sesuatu yang tidak adil. Jangan diam. Orang di Jakarta punya istilah jangan ikut-ikutan, nanti kena getahnya. Tidak boleh. Saudara tahu Tuhan ikut-ikutan dengan Anda dan saya. Dia datang ke dunia itu karena dia ikut-ikutan. Dia tidak mau Anda dijajah, dipenjara oleh dosa. Karena itu dia datang ke dalam. Orang Kristen mesti hadir menjadi sumber pemecah masalah, bukan menjadi masalah. Ya gampang aja lah. Kalau orang lagi kumpul, saudara yang terkasih, lalu kita nggak ada, orang tanya, situ kok nggak ada? Itu tandanya Anda jadi berkat. Kok itu nggak datang? Aduh nggak enak. Tapi kalau orang kumpul kita datang terus mereka bilang si Rese sudah datang, bubar kita, itu kacau, saudara yang terkasih. Oh, saya tahu, saya keliling banyak gereja dan saya tahu ada banyak juga orang-orang yang melayani buat masalah, saudara yang terkasih. Jangan Pak, Bu, tidak. Saya selalu bilang begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa pelayanan itu seorang diri. Sekarismatik seseorang pendeta pun dia butuh orang lain. Seorang penyanyi akan nyanyi lebih baik kalau ada pemain musik. Sehingga saudara yang goyang itu nggak kelihatan, saudara yang terkasih. Suara yang kira-kira nggak normal itu nggak kelihatan. Apalagi kalau pakai orkestra. Waduh, nyanyi pakai orkestra itu suara sederhana pun kedengarannya bagus. Karena orkestra alat-alat yang mewakili semua saudara yang terkasih jenis suara. Luar biasa dan saya yakin gereja bisa maju kalau di dalamnya ada kesatuan hati. Kecil nggak apa-apa, tapi kalau kompak mantap, saudara yang terkasih. Loh, kenapa Yesus murid 12? Karena kalau 12 juta susah didiknya. Oh 12 aja udah susah. Itu kalau saya Yesus saya gampar-gampar Petrus itu saudara. Itu Petrus so tahu banget itu orang. Anda lihat di gereja ada orang yang so tahu begitu? Banyak saudara. Dia bisa nasihati, pendeta pun dia nasihati. Gembala pun dia bilang Pak Gembala harus begini-begini. Oh iya, dalam hatinya siapa yang gembala?
Saudara, tapi itu yang terjadi. Tapi saya mau ngomong begini. Tuhan sayang manusia jauh daripada sayang apa. Karena itu saya yakin dan percaya. Hanya satu hal yang bisa membuat orang datang bertobat, datang berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, tidak boleh berhenti ngomong tentang Yesus. Teman saya namanya Junaidi Salat. Saudara, kita di satu perusahaan rekaman dulu sama-sama. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, dia kalau rekaman, dia kalau apa ketemu dengan operator dan lain sebagainya di studio, dia selalu menginjili. Dia datang ke rumah di Atmonadi kakaknya, dan dia selalu ngomong tentang Yesus. Lalu Mas Atmonadi itu bilang sama dia, Dek, kamu ngomong-ngomong tapi jangan ngomong Yesus terus. Ya aku nggak mau ngomong, kata Junaidi Salat, tapi mulut pun nggak mau berhenti untuk ngomong tentang Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya baru pulang dari NTT, tepatnya di sebuah tempat yang kabupaten namanya Malaka. Saudara yang terkasih, 8 jam dari Kupang kita naik mobil, melelahkan sekali saudara. Dan kadang-kadang di tengah jalan karena kita capek, lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih kita ambil minum, kita minum. Bapak Ibu, saya pikir apa acaranya, acara besar? Nggak tahunya acara sederhana, cuma di SD, di SMP, SMA. Nah kalau SMA kita ngomongnya baik, bisa SMP masih ngerti. Kalau SD, karena itu saya mulai keluarkan semua apa yang saya bisa. Dan saya mulai cerita saudara yang terkasih. Nah saya kadang-kadang saya gaya anak muda cerita tentang kayak dalam begitu dengan beberapa suara. Salah satunya seperti kakek, lalu kakek itu ngomong sama cucunya, jangan kamu begitu, siapa kali ngomong gitu, kata dia gitu saudara. Karena saudara yang terkasih anak SD, tapi Anda tahu ketika mulai doa, waduh itu banyak mereka nangis. Saya sampai bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya hanya lihat dari jumlah, no. Lihat tiap manusia itu Yesus mati di atas kayu. Tiap orang itu harganya mahal Pak. Oh, mahal. Profesor Norwich katanya pernah menyelidiki berapa harga tubuh manusia. Yang pertama diselidiki itu adalah rambut. Rambut itu ada satu zat namanya zat prokletik. Kalau saat itu subur saat itu banyak rambut subur. Kalau saat itu berkurang, rambut makin berkurang. Dia bisa berkurang di belakang, itu namanya botak masa lalu. Atau dia berkurang di depan, namanya botak masa depan. Atau dia berkurang dari depan sampai ke belakang, namanya botak dari masa ke masa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, harganya itu katanya $80 juta US. Lalu dia berkata air susu ibu itu, ibu-ibu yang memberikan ASI untuk anaknya, itu ada zat untuk menolak penyakit. Makanya katanya harganya $160 juta US. Lalu katanya satu kali kita potong satu kuku, saudara, kita buang $1.000. Jadi kalau kita punya 10 jari tangan, 10 jari kaki, setiap kali kita potong kuku, kita buang $20.000. Lalu katanya harga dunia ini $1 desilien Amerika, 1 desilien nolnya ada 30, percaya aja sama saya. Lalu kemudian dijumlahkan harga dunia ini dengan harga tubuh manusia, dia dapat 1 desilien sekian ratus juta dolar Amerika. Lalu dia masukkan dengan jiwa manusia, maka kata dia angkanya terus bertambah terus, dan dia menyimpulkan jiwa manusia tidak dapat dihitung. Yes, sebab Anda dan saya mahal, semahal dia yang mati di atas kayu. Saudara, kalau Anda tahu ini, Anda ingat ini, Anda pede dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, Anda gak peduli dengan siapapun. Maksud saya, saudara, Anda bangga diri, gak boleh pesimis, saudara. Saya berkali-kali bersaksi dulu saya pesimis, duduk, saudara-saudara yang terkasih, Dauma di depan, saudara-saudara yang terkasih berdiri di depan. Saya pesimis karena ukuran saya kan minimalis, jangan bilang pendek, saudara-saudara yang terkasih. Nah itu minimalis, tapi saya begitu kenal Yesus, lebih dalam tahu dia. Saya tahu diri saya berharga, saya mahal. Saya gak minder ketemu dengan siapa saja. Yang penting hidup saya boleh jadi berkat bagi orang lain. Saudara, dialog ini menarik karena saudara yang terkasih, berapa lama lagi orang kaya, orang yang tidak kenal Tuhan memperlakukan orang-orang miskin, orang-orang dengan aniaya, kekerasan dan seterusnya. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang cuek kalau kita berteriak. Dia ngomong begini, ayat kelima, Tuhan balas, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikan, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kasih, bangsa yang garang dan takas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Habakuk bicara sama Tuhan, dia nggak tahan lagi melihat ketidakadilan. Tuhan bilang, entar, saya akan bangkitkan sebuah bangsa namanya bangsa kasih, bangsa Babel itu. Nah, bangsa ini adalah bangsa yang kuat angkatan perangnya.
Bangsa ini bangsa yang hebat. Bangsa ini bangsa yang sangat ditakuti. Dan bangsa ini kalau menyerang, selesailah negeri yang diserang. Kerajaan yang diserang, negara yang diserang, sekota yang diserang. Habis, selesai. Karena itu ketika Habakuk dengar ini, pertama dia, oke, terima kasih Tuhan, karena engkau mau bertindak. Tetapi kemudian yang paling membingungkan dia, Tuhan pakai ini bangsa Kasdim. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Sebab sekali lagi bangsa ini kalau menyerang sebuah kota, sebuah tempat, manusia-manusia akan habis. Padahal dia tahu bahwa janji Tuhan tidak begitu. Artinya bangsa Israel akan eksis terus. Makanya coba perhatikan ayat 12. Habakuk ngomong begini, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, yang maha kudus, tidak akan apa? Mati kami. Kami gak akan mati. Tuhan, saya bingung. Memang saya yang minta Tuhan turun tangan. Saya yang teriak-teriak terus. Saya yang bilang ada penindasan, ada aniaya, ada kekerasan. Karena hukum gak jalan, karena tidak bertindak, hukum itu kehilangan kekuatannya. Jadi Tuhan, terima kasih karena engkau sudah jawab. Tapi kalau engkau pakai bangsa Kasdim, gak cocok sama janji Tuhan. Karena janji Tuhan sama kami orang Israel tidak akan mati. Sebab kami punya special covenant. Kami punya perjanjian khusus. Maaf, tidak ada negara di dunia ini yang punya perjanjian selain bangsa Israel. Jadi ketika Habakuk dengar ini, dia bilang, Tuhan, bukankah kami gak akan mati? Kenapa Tuhan pakai bangsa ini? Ini gak cocok dengan janji Tuhan. Tuhan bilang kami gak akan mati, tapi Tuhan bertindak seakan-akan kami akan mati. Gak cocok Tuhan. Saudara, bukankah seringkali kita mendengar firman Tuhan, kita percayai janji-janji Tuhan, kita hafal semua apa kata Alkitab, tapi kemudian kenyataannya sepertinya berbeda dengan apa yang kita tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan tetap Tuhan yang dia gak pernah bingung. Dia gak pernah bingung ketika mau bangun apa saja. Dia gak pernah bingung. Saudara-saudara yang terkasih, dia Tuhan yang berdiri di atas kemahatauan dan kedaulatannya. Saudara, karena itu Habakuk bagus itu. Dalam pasal 2 kemudian ketika dia protes, pasal 2 ayat pertama dia berkata begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Jadi ketika Habakuk ngomong banyak, akhirnya dia sadar. Iya, harusnya gua gak usah ngomong banyak. Gua tunggu aja Tuhan lakukan. Karena itu jauh lebih baik, saudara. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Dalam pergumulan kita, keluh boleh datang. Kita boleh saudara protes mungkin kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu jawabannya, jangan terlalu banyak ngomong. Tunggu saja Tuhan lakukan. Pasti yang terbaik. Tadi pagi saya hampir nabrak sebuah motor. Hampir ketabrak, bukan nabrak. Kalau nabrak udah kena saya. Pasti saya udah ke kanan. Lawan arus satu arah gitu. Kencang lagi bawahnya. Saya jadi ingat di Medan, saudara-saudara yang terkasih. Saya naik beca itu loh, beca motor itu di Medan. Lawan arah, lampunya mati, kencang. Saya bilang, Pak, Bapak mati, Bapak aja duluan, saya mau turun aja. Saudara-saudara yang terkasih, ini Medan, bung katanya. Saudara, saya mau bilang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa jangan terlalu banyak ngomong, banyak protes. Tunggu Tuhan punya keputusan. Saya yakin dan percaya kalau kita perjalanan bangsa ini, kalau kita lihat dari kacamata Allah, kita nggak terlalu bingung. Sebab Allah nggak pernah bingung. Dia sudah buat sebuah master plan dan dia nggak pernah gagal, saudara. Jalan terus, dia selalu punya cara, dia selalu punya jalan keluar, saudara yang terkasih. Anda dan saya bisa bingung. Dengar baik-baik. Ada anak-anak muda yang belum menikah, nggak usah terlalu menyalahkan dirimu. Salahkan orang-orang itu kenapa nggak mau sama Anda. Ada sebuah persekutuan jomblo. Satu kali telepon saya, Pak Pendeta minta tolong mau doakan dulu. Oh iya, kenapa? Kami ada persekutuan ini, wanita-wanita semua yang belum menikah. Oh gitu. Jadi mau didoakan apa? Doakan supaya saya punya pacar, Bapak. Lalu saya doakan dia, saudara yang terkasih. Saya tanya umur berapa? Jangan tanya umur, sudah banyak Bapak, kata dia. Lalu saya doakan dia. Habis saya doakan saudara yang terkasih, 2 tahun kemudian saya dengar dia sudah punya anak. Lalu temannya telepon saya, Pak, Bapak doakan teman kami 2 tahun lalu, sekarang sudah punya anak. Bapak doakan juga supaya saya punya anak. Sudah punya suami? Saya bilang, belum.
belum Bapak, pacar aja belum, masa mau punya anak? Saya bilang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu Tuhan punya cara. Sudahlah, Tuhan bisa mempertemukan. Istri saya ini orang Sunda. Sampai sekarang dia belum sadar dia ketemu saya. Saya yakin Tuhan. Sampai Pak Yusuf Roni bilang sama istri saya, kan anak didiknya beliau. Pak Yusuf Roni bilang sama istri saya, kamu itu kan gak terlalu jelek. Kok kamu bisa mau sama Henry itu? Apa sih cakepnya Henry? Apa sih ganteng? Apa sih kelebihannya? Dia belum tahu. Orang Maluku sudah. Kayu manis saja disukai, apalagi orang manis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya, berdiamlah. Biar Tuhan lakukan. Lalu Tuhan ngomong begini. Tuhan itu selalu jawab. Dengar ya, setiap kali Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan jawab. Lo mau tanya yang gampang dia, yang susah pun dia jawab. Kalau Anda bilang gue mau mati, bisa diambil Anda juga. Nggak ngerti nggak apa-apa. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesunahannya dengan tidak menipu. Wah, Bapak Ibu, Habakuk dibilang apa? Bikin billboard, taruh tulisan itu kayak iklan di jalan-jalan, supaya nanti orang Israel lihat, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Surat Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji, pasti dia menepati janji-janji. Aduh, saya mungkin udah bersaksi yang lalu ya. Saudara-saudara yang terkasih, saya waktu itu orang-orang Ambon, Pondok Gede dan sekitarnya buat acara Paskah bulan April. Lalu saya diminta untuk khotbah. Dalam perjalanan dengan mobil itu di sesudah tol Bintaro, mobil saya AC-nya mati, kacanya tidak bisa dibuka, untuk mesinnya masih hidup dan bisa dibuka pintunya. Kalau enggak saya bisa meninggal dengan sukses di atas jalan tol. Lalu saya titip mobil di Pondok Indah, saya cari taksi online, saya pergi khotbah di sana, lalu kemudian saya pulang. Dan saya pulang ke rumah bicara dengan istri saya, saudara-saudara yang terkasih, dan istri saya bilang, iya Pak, itu mobil sudah harus diganti. Dan seterusnya saya coba tanya beberapa dealer, teman-teman yang saya tahu ada diskonnya lumayan, berapa juta gitu, saudara yang terkasih. Tapi tiba-tiba teman saya dari Singapura WA saya, lalu dia bilang, Pak Henry, kayaknya mobil Bapak itu perlu diganti. Bapak mau nggak diganti mobilnya? Itu pertanyaan gampang, tapi jawabannya susah sekali. Sebab kalau saya bilang mau, terlalu terus terang. Tapi kalau saya bilang nggak mau, saya mau. Lalu untung sekarang mobile phone itu ada banyak stiker, dan salah satu gambar itu adalah gambar senyum. Jadi saya kirim senyum, 2 senyum. Dan kemudian sambil saya kirim, saya berdoa, Tuhan, pakai senyum itu bicara lebih kuat kepada orang itu. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, dia terima itu dan dia berkata, baik Pak Henry, saya minggu depan pulang ke Jakarta, nanti datang ke Kelapa Gading ya, nanti saya telepon. Lalu minggu depan dia pulang dan dia telepon, Pak Henry, ya sini ke rumah, bawa mobilnya, jangan lupa surat-suratnya, yang mobil lama itu. Begitu saya datang ke rumah, dia sambut saya di depan pintu dan dia berkata, itu mobil Bapak. Semua mobil keluaran terbaru, saudara yang terkasih, yang dia beli. Saya percaya Tuhan tidak pernah tuli, Pak. Dia selalu dengar, saudara yang terkasih, dan tidak dengar. Karena itu kalau melayani Tuhan jangan mikir-mikir. Jangan bilang begini, aduh amplopnya berapa ini. Saya nanti bulan Desember ada di Kalimantan 1 tahun dalam pelayanan, saudara-saudara yang terkasih. Dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 Januari. Saudara yang terkasih, 2017 sampai 2018, arti banget, saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya kadang-kadang kalau khotbah di daerah pinggir Jakarta, kalau dikasih persembahan, saya kembalikan lagi. Saya bilang, bantu pelayanan di sini. Di gereja ini saya nggak kembaliin, gede soalnya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Tuhan kalau jawab itu sempurna, top banget. Pasangan kita kalau hasil doa, top banget. Jangan saudara bilang pasti dia nurut semua. Enggak gitu pasangan yang baik. Pasangan yang baik itu pasti dia akan dengan kita. Kalau nggak ada yang tidak sehat, yang tidak bagus, yang tidak adil, yang salah, dia pasti ngomong. Supaya apa? Saling mengasah satu dengan lain. Wah, istri saya orang Sunda dulu awal-awal susah banget. Saya pikir kenapa saya menikah dengan orang ini? Bukankah saya dulu pernah punya pacar foto model di Yogyakarta? Saya pikir iya. Tapi itu yang sudah diberkati. Tahun-tahun pertama, kedua itu susah sekali. Saya kalau orang Maluku rata-rata kalau ada sesuatu yang tidak beres langsung ngomong.
Nggak ada diam-diam, langsung ngomong, saudara. Tapi kalau orang Sunda, orang Jawa nggak bisa gitu. Dia mesti mutar-mutar dulu lewat jalan tikus, jalan tol, baru bisa. Saudara yang terkasih, saya nggak bisa. Dan lama-lama saya pikir, kok ini salah dan seterusnya apa berumah tangga. Tapi lama-lama kita saling ngerti. Saya ngomong juga nggak boleh terlalu cepat ngomong. Istri saya juga ngambeknya juga nggak lama. Dulu kalau saya jam 10 katakanlah saya ngomong sesuatu yang agak keras, dia bilang sama saya begini, dia bilang sama saya tanya sama dia, mana baju papa yang itu? Dia bilang begitu. Dalam hati dia, gencatan senjata belum terjadi, jangan nanya-nanya. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi sekarang, kita makin mesra. Aduh, kadang-kadang kalau dia lagi masak, saya peluk dia dari belakang. Masakannya harusnya 1 jam, setengah jam matang, saudara yang terkasih. Dia kadang-kadang bilang sama saya, Pak, aku makin sayang sama Papa. Saya bertanya, memang kenapa? Sebab produksi seperti Papa tidak akan keluar-keluar lagi. Kurang ajar, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, betul, kalau Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Anda jangan pikir begini, dulu Mama masih langsing, enak, aku masih bisa peluk. Sekarang Mama gede banget badannya, seperti pohon kayu tua. Sampai aku mau peluk nggak bisa, nggak apa-apa kalau badannya gede, nggak usah peluk, mutar-mutar, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pokoknya yang dari Tuhan itu yang paling bagus. Mantap! Ada istri di sebelah bilang, Mama yang paling the best. Iya, saudara yang terkasih. Anda pikir lihat bintang film di TV lalu Anda bilang, itu kalau sama gue, jadi pembantu kita. Kalau kita nikah sama dia. Sudahlah Bapak Ibu yang terkasih, yang Tuhan kasih, itu udah paling baik. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ngomong begini. Tuhan ngomong begini. Saudara perhatikan, Tuhan ngomong begini dalam pasal 2, mulai ayat yang ke-6. Saudara akan ketemu di situ kata, celakalah orang yang menggaruk. Ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba. Ayat 12, celakalah orang. Ayat 15, celakalah orang. Saudara-saudara yang terkasih, lalu ayat yang ke-19 saya baca secara utuh. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalurkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalam. Saudara, ini cerita tentang bangsa Kasdim ini. Tuhan gak akan diam, Tuhan juga akan hukum mereka. Karena ada kata celaka, nanti saudara baca ulang-ulang, diulang-ulang untuk meyakinkan kepada Habakuk, memang Tuhan mendatangkan bangsa Kasdim, tapi bangsa ini akan dihukum. Dan Anda tahu, tidak ada lagi bangsa ini. Anda tahu, Anda dan saya gak punya perjanjian secara bangsa, tapi secara individu, ketika kita percaya kepada Yesus, Anda dan saya punya perjanjian dengan Yesus. Dia gak pernah tinggalkan. Makanya saya gak percaya orang Kristen bodoh, saya gak percaya. Saya yakin orang Kristen adalah pengubah sejarah dunia ini. Saya yakin orang Kristen itu bisa jadi berkat. Saya yakin orang Kristen itu harusnya jadi teladan. Dan tidak ada orang yang bodoh, karena otak ini Tuhan yang buat. Saya percaya itu, saudara yang terkasih. Hari ini saya berdiri dan Anda tahu saya bukan orang pintar. Raport saya SMA merah ada 2. Makanya istri saya ketika baca, dia ketemu itu, Papa, rapotnya SMA merah ada 2. Bakar itu buku, jangan disimpan. Itu secara kelam dalam hidupku, saudara yang terkasih. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri pergi keliling kemana-mana, saya tahu karena Tuhan yang ubah hidup saya. Ada lihat pemusik-pemusik yang hebat itu anak-anak Tuhan rata-rata. Tapi memang kalau mau nyatuin itu agak susah. Sebab orang musik itu egonya lebih tinggi, saudara yang terkasih. Tapi saya mau bilang begini, saya punya kartu nama, saya selalu tulis begini, Heart and Art for God. Hati dan seni untuk Tuhan. Bukan art for art, bukan. Hati dan seni untuk Tuhan. Supaya apa? Kita sama-sama. Aduh, saya punya mimpi. Satu kali kalau kita konser di jalan, cuma di jalan gak boleh sih ya. Jembatan Semanggi itu kita naik semua penyanyi. Kita lihat, kalau lihat ke sana, muka yang seram juga gitu, supaya orang datang mau demo juga takut, saudara-saudara yang terkasih. Bayangkan kalau kita nyanyi di situ, saudara, dari pagi sampai sore. Saya pernah bikin acara Kidung Sentuhan Kasih di Ancol. Saudara-saudara yang terkasih, di tahun-tahun 98 lagi krisis. Saya panggil 30 artis, nggak ada yang dibayar. Orang penyanyi 250, Harvey Malaiholo, sama semua penyanyi top yang Kristen diundang. 250 itu hanya ongkos bensin. Yang penyanyi yang grup sama band cuma IGM itu 500.000 karena grup. Nggak ada yang ngeluh, karena saya bicara bahwa ini visi kita. Coba tunjukkan kepada dunia bahwa kita melayani Tuhan. Coba tunjukkan kepada dunia bahwa hidup kita dirubah oleh Tuhan. Dan acara itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa menjadi berkat. Karena saya yakin kalau ada kesatuan hati, hebat. Kesatuan roh, ada Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, celaka. Tapi hukuman ini kan datang. Makanya ayat 16 terakhir, saudara.
terakhir. Pasal 3 ayat 16. Selesai 3 pasal kita bahas. Ketika aku mendengarnya ayat 16 pasal 3, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigil bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, hebat. Ketenangan itu saya tahu datang dari Tuhan. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombol menyerangkan. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau berkata kalau orang gak tenang dalam hidupnya, segala macam cara dia pakai. Nggak usah, saudara yang terkasih. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada orang bisa menyentuh kita. Tebal kacanya, mantap, gak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mengizinkan, gak ada orang yang sentuh kita. Gak ada, saudara yang terkasih. Kita yakin itu. Kita yakin itu. Karena itu Habakuk tenang, dengan tenang akan kunantikan. Lalu dia ngomong begini, sekalipun, dengar, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pemusik bisa maju ke depan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kenapa ini begini, saudara? Kenapa begini, saudara? Karena begini, kalau bangsa Kasdim itu datang menyerang, biasanya tanaman-tanaman yang akan dinikmati oleh penduduk setempat dihabiskan. Kalau orang gak punya tanaman lagi, kematian tinggal tunggu waktu. Sebab itu pohon ara kemudian tidak lagi berbunga, anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun habis mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba yang mencari makanan gak ada di kandang, mereka lari dari kurungan. Ini kematian ada di depan, saudara yang berkata. Tidak ada lagi harapan. Saudara-saudara, udah tidak ada lagi harapan. Tapi yang luar biasa, Habakuk ngomong begini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam siapa? Allah yang menyelamatkan. Tidak ada harapan, iya. Kematian tunggu, iya. Tapi Allah berdaulat di atas segala-galanya. Lalu dia ngomong, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Berjejak-jejak di bukit itu tanda kemenangan. Karena itu saya percaya kemenangan adalah menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya.